Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan rangkuman materi komunikasi dasar keperawatan. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan penyampaian atau perpindahan pesan atau informasi dan adanya umpan balik atau respon dari penerima pesan. Secara sederhana, komunikasi adalah proses pertukaran pikiran atau penyampaian pesan dari penyebar pesan atau komunikator ke penerima pesan atau komunikan dengan tujuan tertentu. Komponen komunikasi ada 10. Yang pertama itu komunikator. Dalam komunikasi kesehatan, komunikator adalah orang atau lembaga kesehatan yang menyampaikan pesan. Misalnya berisikan himbauan untuk melakukan program KB. Yang kedua, komunikan. Komunikan ialah sebagai orang yang menerima pesan. Yang ketiga, pesan. Dalam komunikasi kesehatan, pesan adalah pernyataan yang didukung oleh lambang yang mempunyai arti. Contohnya slogan tentang hindari HIV/AIDS. Yang keempat, umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang dikirimkan balik ke penerima pesan. Atmosfer. Yang kelima, atmosfer atau konteks. Atmosfer adalah lingkungan ketika komunikasi terdiri atas 3 dimensi, yaitu dimensi fisik, sosial, psikologis, dan temporal yang mempunyai pengaruh terhadap pesan yang disampaikan. Yang keenam, media atau saluran komunikasi. Media dalam komunikasi kesehatan ialah sebagai sarana atau saluran yang mendukung proses penyampaian pesan. Media bisa berupa cetak maupun elektronik yang biasa dilakukan dengan kegiatan penyuluhan. Yang ketujuh, efek. Efek pada komunikasi kesehatan yakni dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh pesan. Efek atau dampak ialah ketercapaian kita dalam menyampaikan pesan. Yang 8, e-coding. E-coding adalah pengirim pengkodean informasi yang akan disampaikan ke dalam simbol atau isyarat. Yang ke-9, decoding. Decoding adalah proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkan menjadi informasi yang berarti baginya. Yang terakhir, saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah alat melalui mana sumber komunikasi menyampaikan pesan-pesan kepada penerima. Saluran ini dianggap sebagai penerus atau penyampai pesan yang berasal dari sumber informasi kepada tujuan informasi. Selanjutnya, tujuan dan fungsi komunikasi. Tujuan komunikasi yang pertama, menyampaikan ide, informasi, atau berita. Yang kedua, mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, mengubah perilaku orang lain. Yang keempat, memberikan pendidikan. Yang kelima, memahami ide orang lain. Fungsi komunikasi antara lain sosialisasi. Yang kedua, perdebatan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, memajukan kehidupan. Manfaat komunikasi yang pertama, memahami interaksi antara kesehatan dengan perilaku individu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran kita tentang isu kesehatan. Yang ketiga, melakukan strategi intervensi pada tingkat komunitas. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung, menggunakan lambaian tangan atau isyarat. Yang ketiga, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa dan pikiran yang terjadi dalam diri komunikator sendiri. Yang kelima, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses penukaran informasi atau komunikasi yang dilakukan 2 orang atau lebih secara langsung maupun dengan media yang bertujuan untuk memperoleh reaksi dalam bentuk verbal ataupun nonverbal. Yang keenam, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik atau mencetak simbol seperti huruf dan angka. Selanjutnya, komunikasi massa, komunikasi publik, komunikasi satu arah, komunikasi sosial, komunikasi persuasif, komunikasi antar pribadi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, komunikasi efektif. Komunikasi dikatakan efektif jika pesan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan. Ada perbuatan timbal balik yang dilakukan secara sukarela oleh penerima pesan dan dapat meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi dan tidak ada hambatan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendukung komunikasi yang baik. Di antaranya, 1. Kredibilitas. Setiap komunikator harus memiliki hubungan saling percaya
dengan komunikan, sehingga apa yang disampaikan dapat dipercaya secara langsung. Yang kedua, konteks. Komunikator yang baik harus memperhatikan situasi dan kondisi komunikasi berada, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, konten. Komunikator harus pandai dalam memilih isi pesan yang akan disampaikan, sehingga komunikan tertarik terhadap apa yang disampaikan. Yang keempat, kejelasan. Komunikator harus memahami komunikasi verbal dan nonverbal, tujuannya yang akan dicapai, serta kejelasan informasi sehingga mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.